Petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri melakukan razia operasi pekat atau penyakit masyarakat di kawasan Halim, Jakarta Timur. Petugas sempat mendapatkan perlawanan dari pemilik toko minuman yang mengaku anak Jenderal TNI. Petugas gabungan Satpol PP dan TNI Polri melakukan razia operasi pekat penyakit masyarakat di kawasan Halim, Jalan Pintu Taman Mini Makassar, Jakarta Timur. Semua kenal di situ. Dari Dewan Kehormatan seluruh Indonesia. Ini. Saya juga tahu. Iya, tugas. Saya. Petugas mendapatkan perlawanan dari seorang pria pemilik toko minuman beralkohol di Jalan Pintu 2 Taman Mini Makassar, Jakarta Timur. Bahkan pemilik toko yang jual miras ini dengan percaya dirinya mengaku sebagai anak jenderal dengan menunjukkan foto-foto jenderal yang ada di galeri handphone pemiliknya. Karena kesal tidak bisa diperingati, petugas sempat adu mulut dengan pemilik dan menyuruh backingannya para pemilik toko miras tersebut untuk datang ke lokasi. Kalau mau dicek aja. Tahu nggak bulan Ramadan ini? Tahu Pak, saya menjelaskan Pak ya. Terus sekarang artinya apa? Melawan. Petugas tidak mengindahkan semua argumen yang diutarakan pemilik tersebut dan tetap membawa puluhan dus botol miras. Untuk hasil di Jalan Perindustrian kita menyita minuman alkohol kurang lebih 30 botol dan kita lanjut ke arah pintu 2 untuk memonitor yang jual minum dan untuk hiburan malam. Jadi untuk di pintu 2 ini kita temukan semua hiburan malam tutup. Jadi untuk yang jual minuman juga tutup. Selain toko-toko minuman keras yang beroperasi di kawasan Jalan Pintu 2 Taman Mini, petugas juga menyisir toko miras, obat-obatan, tempat hiburan malam di sekitar Jalan Perindustrian Makassar, Jakarta Timur. Kegiatan ini guna menjamin kenyamanan dan keamanan warga dalam menjalankan ibadah puasa. Seorang lansia di Jombang diserang oleh anak jalanan. Tubuh korban diseret dan dianiaya berkali-kali menggunakan sabit. Warga merekam saat seorang lansia berusia 70 tahun diserang oleh anak jalanan dengan senjata tajam di Desa Kalang Semanding, Kecamatan Perak, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Pelaku yang berusia 20 tahun menyeret dan membacok korban berkali-kali menggunakan sabit. Warga yang geram kemudian menangkap dan menganiaya pelaku hingga babak belur. Pelaku kemudian diserahkan ke polisi. Sementara korban dilarikan ke RSUD Jombang untuk mendapatkan perawatan medis. Polisi masih menyelidiki motif penganiayaan. Dugaan sementara pelaku menganiaya korban karena terpengaruh oleh obat terlarang pil koplo yang dikonsumsinya. Pelaku dibawa ke Mapolsek Perak untuk menjalani proses hukum. Dari Jombang, Jawa Timur, Mukhtar Bagus Ainis melaporkan. Pemirsa, mengalami rusak di bagian mesin sebuah kapal motor yang mengangkut 13 penumpang terombang-ambing di perairan Kepulauan Seribu, Jakarta. Setelah 1 jam terombang-ambing, petugas gabungan mengevakuasi 13 penumpang dari kapal motor Cahaya Pesona yang mengalami mati mesin. Evakuasi berlangsung dramatis di tengah tiupan angin kencang. Kapal motor yang berangkat dari kawasan Kronjo, Serang, Banten mengalami kerusakan di bagian mesin saat berada di perairan selatan Pulau Karangberas, Kepulauan Seribu, Jakarta. Para penumpang kapal dievakuasi ke Pulau Panggang sebelum akhirnya diangkut ke kapal lain untuk melanjutkan perjalanan. Mereka terombang-ambing selama 1 jam akibat kerusakan gearbox pada mesin. Kami langsung menuju ke TKP bersama instansi terkait, BPBD, dan kepolisian. Evakuasi berjalan dengan lancar. Kapal perintis KM Ganda Nusantara 17 milik PT Pelni rute pelayaran Bitung Ternate nyaris tenggelam dihantam gelombang di wilayah perairan Maluku Utara. 17. Kapal mengalami kerusakan mesin hingga terombang-ambing di wilayah perairan Maluku Utara antara Pulau Batang 2 Ternate.
Kapal membawa 7 kru kapal Ganda Nusantara berlayar dari Bitung dengan membawa 7 kru kapal. Upaya perbaikan telah dilakukan, namun banyaknya air yang masuk membuat mesin tak bisa diperbaiki. Unit siaga SAR dikerahkan ke lokasi kejadian untuk melakukan evakuasi dan penarikan. Namun kondisi gelombang yang begitu tinggi mengakibatkan upaya evakuasi hingga malam belum berhasil dilakukan. Kapal mengalami kerusakan pada mesin di sekitar perairan Maluku Utara. Dan kru kapal telah berusaha melakukan perbaikan secara mandiri namun tidak berhasil, dan selanjutnya melaporkan kepada pihak Pelni, dan pihak Pelni melaporkan dan minta perbantuan SAR kepada kantor SAR Ternate. Pemirsa, aksi kejar-kejaran truk isi BBM ilegal dengan mobil rescue bak drama sebuah film action. Truk diduga berisi BBM ilegal berhasil melarikan diri setelah mobil rescue ditabrak hingga nyaris terjun ke sungai. BBM yang melakukan aktivitas pengisian solar secara ilegal terekam kamera di sebuah SPBU di Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur. Truk tersebut langsung dikejar mobil rescue milik anggota DPRD Jember bersama polisi setempat. Anggota DPRD Jember sempat dianiaya dengan dipukul bagian kepalanya oleh gerombolan orang yang diduga komplotan pemilik BBM tersebut. Sementara, Kompol Ferry Darmawan, Wakapolres Jember, telah menerima laporan dari pihak yang dianiaya. Ya, dini hari terkait adanya dugaan penyelundupan BBM ilegal yang ditemukan oleh saudara kita Pak David. Ya, jadi kami dari Polres sekarang juga langsung berkoordinasi dengan beliau dan juga tentunya para saksi-saksi untuk langsung akan kita buatkan laporan polisi dan langsung akan kami tindak tegas. Polres Jember berkomitmen untuk memberantas pelaku BBM ilegal, terutama menjelang Hari Raya Lebaran. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Gerombolan remaja menyerang warga Tambora dengan petasan dan batu. Akibatnya warga tersulut emosi hingga terjadi tawuran. Sekelompok remaja yang membawa bambu, kayu, dan batu terlibat tawuran dengan warga di Jalan Tanah Sereal Raya, Tambora, Jakarta Barat. Bahkan petasan juga digunakan untuk menyerang warga. Menurut warga, insiden ini bermula saat sekelompok remaja membawa bendera menyerang warga dengan petasan. Warga yang tersulut emosi membalas dan tawuran tak terhindarkan. Semacam pawai gitu kan, bawa bendera apa segala macam. Nah, tiba-tiba itu mereka pada nyalain petasan. Nah, petasan itu diarahin ke anak seberang kali. Warga berharap polisi meningkatkan patroli karena lokasi kejadian kerap terjadi tawuran. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana meriah patroli sahur seketika berubah menjadi ajang tawuran puluhan anak muda di Bangkalan, Jawa Timur. Bentrokan ini terjadi antar kelompok pemuda yang masih satu desa. Beginilah suasana meriah saat antar kelompok pemuda saling adu keterampilan memainkan alat musik patroli sahur di Desa Patereman, Kecamatan Modung, Bangkalan, Jawa Timur. Namun situasi berubah mencekam saat masing-masing kelompok terlibat baku hantam. Akibat kejadian ini, sejumlah warga menderita luka lebam. Kericuhan akhirnya berhasil diredam setelah para tokoh masyarakat turun tangan ke lokasi. Insiden ini diduga karena adanya kesalahpahaman dan perseteruan antar dusun. Kayaknya itu antar dusun, yang mana sekarang sudah ditangani oleh pihak kepolisian. Rencananya akan segera dilakukan mediasi antar kelompok pemuda ini agar insiden serupa tak terulang. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Polisi menggerebek produsen petasan rumahan di Bangkalan, Jawa Timur. Selain berhasil menangkap tersangka pemilik tempat usaha petasan, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti serbuk mesiu siap pakai. Polisi menggerebek sebuah rumah yang menjadi lokasi pembuatan petasan di Desa Lembung Paseser, Kabupaten Bangkalan.
Petugas menangkap 3 orang yang kedapatan sedang meracik petasan dan mengamankan sejumlah barang bukti. Namun dari ketiga orang yang diamankan, 2 diantaranya dilepas dan hanya menahan 1 orang tersangka sebagai pemilik rumah sekaligus pemilik bahan-bahan peledak di lokasi. Penggerebekan produsen petasan ini dilakukan seiring makin maraknya penggunaan petasan menjelang Lebaran. Apalagi seringkali petasan dijadikan alat untuk melakukan perang antar pemuda. Kemudian kami dari Satreskrim Polres Bangkalan melakukan penyelidikan dan didapati di halaman rumah yang beralamat di Desa Lembung Paseser, Kecamatan 10, Kabupaten Bangkalan, didapati berupa barang bukti 12 kg bahan peledak atau misiu yang siap jual. Kemudian 80 selengdor yang siap jual dan 12 biji kayu yang dipergunakan sebagai peralatan mercon tersebut. Pihak kepolisian akan terus menggelar razia petasan hingga momen Lebaran nanti demi mengantisipasi dampak buruk dari bahan peledak berbahaya tersebut. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syahrawi, iNews melaporkan. Pemirsa, gelombang arus mudik Lebaran terus meningkat di jalur arteri Pantura, Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan dari arah Jabodetabek memadati sejumlah titik persimpangan. Lima hari jelang Lebaran, suasana arus lalu lintas di jalur Pantura persimpangan Lampu Merah, Pleret, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Ribuan kendaraan pemudik melintas dari arah Jabodetabek menuju Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan didominasi kendaraan roda 2. Meski meningkat, namun lalu lintas masih terpantau ramai lancar. Para pemudik mengaku sengaja menggunakan sepeda motor untuk menghindari kemacetan dan menghemat biaya. Ya, berbagai macam barang dibawa pemudik untuk pulang ke kampung halaman, mulai dari kandang burung hingga gas LPG. Tidak hanya itu, sejumlah kendaraan bajai juga turut meramaikan momen mudik. Seperti momen-momen mudik sebelumnya, tulisan-tulisan nyeleneh juga berseliweran di motor para pemudik. Hal itu sengaja dilakukan sebagai penanda perjalanan para pemudik. Ya, volume kendaraan di sejumlah ruas tol mulai mengalami peningkatan. Di ruas tol Cipali, Palimanan, Cirebon, Jawa Barat, arus lalu lintas ramai lancar. Situasi arus lalu lintas di ruas Jalan Tol Cikopo Palimanan, arah Jawa Tengah dan Jawa Timur pada siang ini terpantau ramai lancar. Data terbaru menunjukkan adanya peningkatan arus lalu lintas sebesar 7,1%. Hingga saat ini belum diberlakukan rekayasa lalu lintas karena kendaraan masih dapat melintas secara lancar. Jumlah kendaraan diprediksi akan memuncak pada tanggal 17 hingga 18 Maret 2026. Sementara itu, kondisi arus lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong, Tasikmalaya, Jawa Barat masih lengang. Arus lalu lintas terpantau sepi dan belum terlihat adanya pergerakan yang signifikan. Jalur selatan Lingkar Gentong menjadi salah satu jalur alternatif bagi para pemudik. Puncak kepadatan di Lingkar Gentong diprediksi akan terjadi pada 2 hari menjelang Lebaran. Pemudik diimbau untuk tetap waspada mengingat medan jalan di Lingkar Gentong ini cukup ekstrim dengan banyaknya tikungan tajam dan jalan menurun yang curam. Untuk mengetahui situasi terkini lalu lintas mudik Lebaran, kita bergabung bersama Hadisti Arifah di Res Area Kilometer 207 Tol Palimanan Kanci, Cirebon, Jawa Barat, dan juga Ahmad Muharlin di Lingkar Gentong, Tasikmalaya. Kita akan ke Hadisti terlebih dahulu. Selamat siang Hadisti, bagaimana situasi terkini di sana?
Ya, selamat siang Syifa dan juga pemirsa. Untuk situasi lalu lintas di ruas tol Cikopo Palimanan atau Cipali pada siang hari ini terpantau ramai lancar. Dari pantauan saya sejak pagi hingga siang hari ini, mayoritas kendaraan yang melintas di ruas tol Cipali didominasi kendaraan pribadi yang menandai adalah pemudik yang membawa barang angkutan di atas kap mobil. Ini menunjukkan antusias masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik sudah tinggi pada H-4 Lebaran ini. Kemudian juga kendaraan berasal dari wilayah Jakarta dan juga sekitarnya yang ditandai oleh plat nomor polisi, plat B atau juga plat dari wilayah di sekitar kota Jakarta, yang mana mereka menuju ke sejumlah wilayah yakni Jawa Barat, Jawa Tengah dan terjauh Jawa Timur melewati ruas tol Cikopo Palimanan ini. Kalau berdasarkan informasi dari pihak tol Cipali menyebutkan bahwa sudah terjadi peningkatan volume kendaraan pada hari ini mencapai 7,1%, yang mana hingga siang hari ini terdata mencapai 30.000 kendaraan yang sudah melintas di ruas tol Cikopo Palimanan. Dia juga untuk mengurai kepadatan kendaraan yang melintas di waktu-waktu yang diprediksi menjadi puncak arus mudik, yakni pada esok hari 17 dan juga 18 Maret. Pemerintah juga memberlakukan diskon tarif tol sebesar 30% yang sudah berlaku sejak hari kemarin hingga hari ini pukul 24.00 waktu Indonesia Barat. Sehingga ini tentu bisa menjadi pertimbangan bagi masyarakat yang akan melakukan perjalanan untuk terhindar dari kepadatan ataupun juga kemacetan yang terjadi pada puncak arus mudik dengan menjadwalkan perjalanan pada hari ini sekaligus juga memanfaatkan diskon tarif tol, dan tentu ini bisa membuat pemudik lebih hemat dalam perjalanan. Dan kemudian yang tidak hentinya dihimbaukan kepada masyarakat ataupun juga pemudik untuk memastikan kondisi tubuh, kondisi kendaraan dalam keadaan yang baik dan juga prima, karena ini menjadi poin penting untuk keselamatan perjalanan. Jika merasa sudah lelah, sudah kantuk, ini dihimbau untuk beristirahat atau mampir di rest area yang tersedia sepanjang ruas tol Cipali ini. Ada sejumlah rest area yang sudah memfasilitasi fasilitas dan juga banyak manfaat yang dapat dirasakan di rest area seperti adanya kantong parkir, kemudian juga fasilitas tempat istirahat, tempat ibadah, toilet, bahkan hingga posko kesehatan tersedia di rest area yang dapat dimanfaatkan bagi para pemudik. Namun ada kebijakan yang sudah diterapkan di rest area, yakni maksimal durasi hanya 30 menit agar dapat bergantian dengan pengemudi lain sehingga tidak terjadi penumpukan kendaraan di rest area. Syifa. Baik, terima kasih Hadisti. Kemudian kita akan bergeser ke jalur selatan. Selamat siang Muharlin, bagaimana situasi lalu lintas terkini di kawasan Lingkar Gentong? Selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Untuk situasi serta kondisi lalu lintas di jalur selatan Lingkar Gentong ini memasuki puncak arus mudik menjelang Hari Raya Idul Fitri. Situasinya masih terpantau normal dan lengang begitu. Kami juga memantau sejak pagi tadi belum nampak adanya lonjakan dari kendaraan roda 2 maupun kendaraan roda 4 yang melintasi wilayah ini. Dan untuk diketahui juga jalur selatan Lingkar Gentong ini memang menjadi jalur favorit pilihan bagi masyarakat pemudik khususnya yang berada di wilayah Jawa Barat. Dan juga jalur Gentong ini menghubungkan sejumlah wilayah di Jawa Barat yang diantaranya Garut, Bandung, Tasikmalaya, Ciamis hingga menuju ke sejumlah daerah di Jawa Tengah. Dan terkait dengan prediksi atau lonjakan kendaraan di jalur Lingkar Gentong ini sendiri diprediksi akan terjadi pada hari kedua sebelum Hari Raya Idul Fitri. Untuk itu kami himbau bagi para pengendara atau pemudik yang ingin melintas melalui jalur ini dihimbau agar melakukan perjalanan jauh-jauh hari begitu sebelum mendekati Hari Raya Idul Fitri guna menghindari kemacetan, yang mana memang di jalur Lingkar Gentong ini sendiri memang kerap kali terjadi kemacetan terlebih jika mendekati Hari Raya Idul Fitri. Dan kemudian kami juga mengingatkan ini yang perlu diperhatikan bagi para pemudik yang ingin melintas untuk medan jalan di jalur Lingkar Gentong ini sendiri memang cukup ekstrim begitu, yang mana banyaknya tikungan tajam, kemudian tanjakan dan juga turunan yang cukup curam yang perlu menjadi perhatian. Kemudian juga kondisi cuaca ini yang tidak kalah pentingnya yang harus diperhatikan oleh para pengendara begitu agar lebih waspada dan hati-hati jika terlebih yang para pemudik yang akan melakukan perjalanan pada malam hari. Dan yang tidak kalah pentingnya ini juga kami himbau untuk para pemudik untuk memperhatikan kondisi kendaraan Anda mulai dari melakukan pengecekan terhadap roda-roda kendaraan, kemudian melakukan
pengecekan terhadap lampu kendaraan dan juga sistem pengereman. Dan juga tidak kalah pentingnya, ini bagi para pemudik yang melakukan atau mengendara atau mengemudi, ini juga harus kudu diperhatikan kondisi kesehatannya harus fit sehingga nantinya bisa melakukan perjalanan dengan selamat sampai dengan tujuan dan bisa bertemu merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama dengan keluarga. Dan selain itu juga pihak kepolisian dari Polresta Tasikmalaya Kota ini dari segi keamanan dan juga keselamatan pemudik ini di sepanjang jalur Lingkar Gentong ini sudah pihak kepolisian sudah memasang sejumlah CCTV untuk memantau kondisi lalu lintas dan juga sudah menyiapkan sejumlah titik-titik pos pantau atau pos terpadu yang mencakup pos keamanan dan juga pos keselamatan. Jadi untuk Anda pengemudi yang mungkin kelelahan di jalan bisa singgah atau mampir ke pos-pos yang telah disediakan untuk melakukan istirahat, begitu yang mana di pos-pos tersebut sudah disiapkan fasilitas kesehatan dan juga keselamatan. Ini tentunya memudahkan bagi para pengemudi sebelum melanjutkan perjalanan mudiknya kembali. Siapa? Baik, terima kasih Ahmad Muharlin langsung dari Lingkar Gentong Tasikmalaya dan juga Hadisti Arifa dari Tol Palikanci Cirebon Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Ya pemirsa, ribuan pemudik terus padati stasiun Bandung di H-5 Lebaran. Sebanyak 16.000 lebih penumpang diberangkatkan melalui stasiun yang ada di Daop 2 Bandung. Lima hari jelang Lebaran, ribuan pemudik semakin memadati di stasiun Bandung, Jawa Barat. Lebih dari 260.000 tiket sudah terjual, dengan rata-rata tujuan ke Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sementara hari ini, PT KAI Daop 2 Bandung memberangkatkan 16.000 penumpang dan stasiun Bandung 6.200 penumpang. Meski kesulitan mendapatkan tiket, para penumpang tetap mudik menggunakan moda kereta api. Kendala gitu waktu tadi malam tuh kan, tiba-tiba aplikasinya error, terus dibantu sama kakak dipesenin kayak gitu. Akhirnya bisa dapat waktu tadi subuh gitu dapat. Tujuannya kemana? Ke Karawang. Karawang? Iya. Kayak mau pesan di KAI itu udah nunggu antrian dulu, terus kayak habis, nunggu antrian dulu terus habis gitu. Menurut manajer Humas Daop 2 Bandung, saat ini tiket yang terjual sudah lebih dari 70%. Beberapa perjalanan dengan tanggal favorit sudah ludes terjual. Sebagian besar berjalan menuju arah timur, Jawa Tengah dan Jawa Timur, seperti juga ke Semarang, ke Jogja, Solo, Madiun, dan Surabaya. Kalau kita lihat rata-rata tentunya tidak akan sama ya hari ke hari penjualan tiketnya, tapi rata-rata saat ini keterisiannya sudah lebih kurang sekitar 7 sampai dengan 8.000 untuk satu harinya. Diprediksi puncak arus mudik di stasiun Bandung akan terjadi pada Rabu besok, mengingat sudah masuk ke libur Nyepi dan libur Lebaran. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Ya, sementara di Terminal Kalideres, Jakarta Barat, calon penumpang yang akan pulang ke kampung halaman mulai ramai, terutama tujuan Jawa Tengah dan Sumatera. Setiap sudut ruang tunggu dan loket tiket di dalam Terminal Bus Kalideres, Jakarta Barat dipadati ribuan calon pemudik dengan tujuan sejumlah kota di Pulau Sumatera, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Tak hanya membawa keluarga dan teman, para calon pemudik ini juga membawa barang bawaan yang cukup banyak dan berukuran besar. Miranda, salah satu calon pemudik tujuan Palembang, baru bisa pulang kampung lantaran baru mendapatkan cuti libur dari tempat kerjanya. Ia mengeluhkan kenaikan harga tiket sekitar 40% dari Rp500.000 menjadi Rp750.000. Harga tiketnya seperti apa, Mbak? Udah naik belum? Udah naik, udah melonjak naik ini. Dari berapa ke berapa? Ini dapat tiketnya harga 750. Sebelumnya emang kalau hari biasa berapa tuh, Mbak? Hari biasa 550 lah, sekitar segitu. Naik berapa tuh, Pak? 200 apa? Iya, naik 200 setengah lah. Ini keberatan nggak, Pak, dengan kenaikan harga ini? Ya lumayan sih buat kita yang mau pulang kampung mah. Sementara Kepala Terminal Kalideres, Nur Prasetyo, mengungkapkan terjadi peningkatan 40% penumpang dibanding hari biasa. Lebih dari 1.700 calon pemudik sudah diberangkatkan. Di mana data kemarin di H-7 terpantau sudah 1.779 orang yang berangkat melalui Terminal Bus Kalideres. Pemudik rata-rata tujuannya paling banyak itu ke Jawa Tengah, berikutnya itu ke Sumatera, lalu ke Jawa Barat.
Guna mengantisipasi lonjakan calon pemudik, pihak Terminal Bus Kalideres akan mengerahkan 70 bus bantuan yang telah disiapkan untuk mengangkut calon pemudik. Dari Jakarta, Miftahul Gani, Anyus melaporkan. Ya, ribuan warga antusias mengikuti program mudik gratis yang diselenggarakan TNI Angkatan Laut. Program ini memberangkatkan pemudik menuju Kepulauan Bangka Belitung dari dermaga Kolin Lamil, Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Sesuai dengan instruksi Presiden Prabowo, kapal perang milik TNI Angkatan Laut KRI Semarang 594 memberikan fasilitas mudik gratis untuk warga ke Kepulauan Bangka Belitung. Program mudik gratis ini diikuti sebanyak 1.239 peserta yang berasal dari berbagai daerah seperti Jakarta, Bogor, hingga Bandung. Selain dapat menghemat biaya, perjalanan melalui jalur laut dengan kapal perang ini juga terbilang cepat. Untuk mencapai Pulau Bangka, pemudik hanya membutuhkan waktu sekitar 1 hari perjalanan. Kebetulan kami dapat info dari saudara-saudara dan teman-teman sekampung halaman, ada program mudik gratis ini dari TNI AR. Biasanya kalau ke Bangka Belitung tuh 24 jam biasanya gitu, sampai ke Pulau Bangka 24 jam, nanti disambung lagi ke Pulau Belitung mungkin sekitar 4 atau 5 jam gitu. Program mudik gratis menggunakan kapal perang menuju Bangka Belitung ini baru pertama kali digelar. Kegiatan ini merupakan hasil kerjasama antara TNI Angkatan Laut dengan pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Jadi masyarakat ini dari Ikatan Keluarga Masyarakat Bangka Belitung, dari Jakarta, dari Bogor, dari Bandung, maupun masyarakat Bangka Belitung itu sendiri, yang dengan sangat antusias begitu diumumkan baru 2 hari sudah penuh kuota yang ada ya. Rencananya KRI Semarang 594 akan bersandar di Bangka Belitung hingga masa arus balik mudik. Nantinya kapal ini akan kembali ke Jakarta pada saat arus balik Lebaran. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Dipersembahkan oleh Pemirsa, ribuan pemudik yang menggunakan pesawat memadati Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten sejak Senin pagi. Para pemudik memanfaatkan libur panjang untuk pulang kampung dan liburan. Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta dipadati penumpang sejak Senin pagi. Pemudik memanfaatkan libur Hari Raya Idul Fitri untuk ke kampung halaman. Antrean panjang di area counter check-in penerbangan domestik. Penumpang didominasi keluarga. Petugas mencatat tren peningkatan jumlah penumpang terus terjadi. Jumlah penumpang hari ini mencapai 167.000 dengan 1.162 penerbangan. Puncak arus mudik diprediksi terjadi pada Rabu 18 Maret 2026. Ya, sementara itu puncak arus mudik di Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali mengakibatkan kemacetan mengular hingga 36 km. Panjangnya kemacetan dan teriknya cuaca membuat belasan pemudik jatuh pingsan. Ribuan pemudik motor berteriak sambil membunyikan klakson saat seorang pemudik yang pingsan digotong keluar antrean. Sementara pemudik wanita pingsan menangis. Pemudik wanita yang pingsan berhasil dievakuasi melewati antrean kendaraan dilarikan ambulans ke posko kesehatan. Total 17 pemudik mengalami gangguan kesehatan, pingsan maupun terluka akibat kepanasan terlalu lama mengantre. Ribuan pemudik hari ini menyerbu Pelabuhan Gilimanuk, Jemberana, Bali hendak menyeberang menuju Pulau Jawa. Antrean pemudik mengular sepanjang 36 km.
bahwa ada 17 orang dari pemudik yang mengalami gangguan kesehatan. 12 orang itu diantaranya adalah pingsan karena sesak nafas karena cuaca panas. Dan setelah mendapat penanganan dari Sidokas Polda Jemberana, yang bersangkutan dapat melakukan perjalanan. Kendaraan pemudik didominasi motor, roda 4 hingga bus. ASDP sudah menyiapkan tenda di luar pelabuhan namun tidak bisa menampung banyaknya pemudik roda 2. Dari Jemberana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Ya, lonjakan pemudik terjadi di Pelabuhan Makassar. Mayoritas pemudik akan bertolak ke Surabaya dan Jakarta. Kepala Cabang Pelni Makassar, Darman, mengatakan puncak arus mudik melalui kapal laut diperkirakan terjadi pada H-3 Lebaran. Namun berdasarkan data sementara, lonjakan penumpang sudah mulai terlihat sejak 11 Maret 2026. Secara keseluruhan sejak 1 hingga 15 Maret 2026, Pelni mencatat ada 19.193 penumpang telah berangkat dari Makassar menuju berbagai daerah. Adapun tujuan pelabuhan favorit para pemudik dari Makassar antara lain Surabaya, Bau-Bau, serta Bima. Ayo tiket KTP-nya disiapkan, tiket KTP-nya. Ya, puncak arus mudik sejumlah pemudik motor kedapatan nekat membawa bayi mungilnya mudik naik motor. Sementara satu keluarga memilih mudik naik bajai ke Tegal, Jawa Tengah demi ngirit ongkos. Terik matahari di jalur Pantura tak menyurutkan pemudik untuk pulang ke kampung halaman, termasuk pemudik motor. Di tengah padatnya arus mudik, masih banyak pemudik motor nekat membawa anak mereka, bahkan yang masih bayi. Bayi digendong di pangkuan ibunya, sementara sang kakak duduk di depan dekat kemudi. Selain alasan berkumpul bersama keluarga, para pasutri pemudik motor ini mengaku ingin memperkenalkan bayi mungil mereka ke kakek nenek dan keluarga di kampung halaman. Kumpul keluarga sih, sama bawain cucu. Oh, bawa cucu? Iya. Baru pertama kali? Iya, baru pertama kali bawa bayi. Oke, hadiah orang tua juga tadi ya? Bisa jadi. Mbak, harapannya di lebaran hari ini dengan ngirim bayi ke kampung halaman siapa? Senang banget, karena lebaran pertama sih punya bayi. Tanya mudik dengan motor, sejumlah pemudik juga memilih mengendarai bajai. Badri, sopir bajai ini memboyong keluarganya menuju kampung halamannya di Tegal, Jawa Tengah. Murah jadi alasan Badri mudik naik bajai dan bisa beristirahat kapanpun ia mau. Jadi dari rumah ke rumah praktis, nggak ada suatu halangan apapun. Ini tiap tahun, Pak? Tiap tahun. Keluarga. Berarti menghemat ongkos, Pak ya? Iya, ngirit ongkos. Badri tak sendirian, ia mudik beriringan bersama rekan pengendara bajai lainnya. Tim kontributor iNews melaporkan. Pemirsa, 5 hari jelang Lebaran, gerbang tol Cikampek Utama masih terpantau ramai lancar. Meskipun ramai lancar, namun peningkatan kendaraan signifikan terjadi mulai kemarin sejak diberlakukan diskon tarif tol 30% hingga hari ini. Gerbang tol Cikampek Utama pagi ini terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya penumpukan kendaraan. Meskipun ramai lancar, namun lonjakan kendaraan terjadi sejak diberlakukannya diskon tarif tol 30% pada 15 Maret kemarin. Dalam sehari tercatat lebih dari 168.000 kendaraan yang masuk dari gerbang tol Cikatama menuju tol Trans Jawa. Diprediksi lonjakan kendaraan terjadi malam ini lantaran ada cuti lebaran bersama dan hari ini merupakan hari terakhir pemberlakuan diskon tarif tol 30%. Sementara puncak arus mudik Lebaran 2026 diperkirakan akan terjadi pada hari ini sampai tanggal 18 Maret 2026.
Sementara itu, arus lalu lintas di gerbang tol Kali Kangkung Semarang juga terpantau ramai lancar. Kendaraan didominasi kendaraan pribadi dan bus antar kota antar provinsi. Namun sejumlah kendaraan sumbu 3 masih ada yang nekat melintas. Padahal dalam SKB yang dikeluarkan mulai 13 Maret 2026 selama arus mudik lebaran, kendaraan besar khususnya sumbu 3 dilarang melintasi jalan tol. Petugas meminta para pemudik agar mematuhi aturan lalu lintas dan tidak berhenti di bahu jalan tol karena rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Ya pemirsa, jelang Lebaran, situasi arus lalu lintas di Pelabuhan Merak, Banten mulai dipadati kendaraan pribadi dari arah Jakarta. Puncak arus mudik di Pelabuhan Merak diprediksi mulai terjadi besok. Volume kendaraan pemudik yang menuju Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak, Banten mulai meningkat. ASDP mencatat hari Minggu lebih dari 19.790 kendaraan menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni, Lampung. Jumlah ini naik 40,8% dibandingkan periode tahun lalu. Para pemudik memilih berangkat lebih awal untuk menghindari kepadatan yang biasanya terjadi mendekati Hari Raya Idul Fitri. Diprediksi puncak arus mudik akan mulai terjadi esok hari. Sementara itu, stasiun Pasar Senen Jakarta terpantau ramai. Sejumlah penumpang terus berdatangan untuk mudik ke kampung halaman. Sebanyak lebih dari 23.000 penumpang berangkat dari stasiun Pasar Senen Jakarta. Jumlah ini meningkat bila dibandingkan dengan hari sebelumnya yang mencapai 19.000 penumpang. Sejumlah wilayah tujuan favorit para pemudik yakni Yogyakarta dan Semarang. Ya, untuk mengetahui situasi terkini arus mudik di titik lainnya, kita bergabung bersama Nata Arman di Gerbang Tol Cikampek Utama Karawang, Salam Pulungan di Pelabuhan Merak Cilegon, dan juga Kevin Pakan di Stasiun Pasar Senen Jakarta. Kita ke Nata terlebih dahulu. Selamat siang Nata, bagaimana situasi terkini di Gerbang Tol Cikatama? Baik, selamat siang Syafa dan juga pemirsa. Terkait dengan situasi lalu lintas di Gerbang Tol Cikampek Utama pada siang hari ini masih terpantau ramai lancar. Belum terlihat adanya kepadatan dari lalu lintas yang terjadi, bahkan terpantau sejak pagi hari tadi sampai dengan siang hari ini. Kemudian dapat kami sampaikan juga pemirsa dan juga Syafa, jika kita bandingkan dengan kemarin, memang untuk volume lalu lintas ini terjadi peningkatan. Karena untuk diprediksi dalam arus mudik kali ini terjadi puncak arus mudik pada mulai dari hari ini sampai dengan nanti tanggal 18 Maret 2026. Kemudian juga seiring dengan berlangsungnya ataupun berlakunya diskon tarif tol sebesar 30% yang berlangsung mulai kemarin tanggal 15 Maret 2026 sampai dengan hari ini merupakan hari terakhir. Dan untuk kemarin saja dalam waktu 1 hari ataupun 24 jam sudah lebih dari 168.000 kendaraan yang memasuki ke tol Trans Jawa. Kemudian angka ini pun akan terus bertambah seiring berjalannya waktu, mengingat beberapa hari ke depan masih menjadi puncaknya arus mudik 2026. Kemudian untuk mengantisipasi terjadi lonjakan kendaraan yang terjadi, pihak polisian juga sudah mempersiapkan berbagai persiapan seperti rekayasa lalu lintas, mulai dari kontraflow dan juga sistem one way atau satu arah yang akan diberlakukan menuju ke arah tol Trans Jawa, karena mengingat banyaknya volume kendaraan yang mengarah ke arah tol Trans Jawa. Kemudian juga jika nantinya memang sudah terjadi kepadatan, kemudian juga untuk traffic count-nya mencapai 5.000 per 1 jam kendaraan, ini akan dilakukan secara bertahap terlebih dahulu one way sepenggal. Kemudian jika memang masih parah, ini akan dilakukan secara nasional one way-nya. Kemudian ada juga beberapa titik yang kerap menjadi kemacetan ketika nanti sudah terjadi kepadatan lalu lintas. Pertama adalah rest area. Mengapa rest area? Karena rest area ini merupakan lokasi yang strategis bagi pengemudi yang mulai merasa kelelahan. Karena idealnya memang 4 jam berkendara ini harus melakukan istirahat untuk mengembalikan energi-energi yang sudah terbuang selama perjalanan. Kemudian juga untuk menghindari terjadi micro sleep. Jadi untuk istirahat ini sangat penting, namun dibatasi dengan durasi 30 menit untuk bergantian dengan kendaraan lainnya agar masyarakat tidak menggunakan bahu jalan untuk melakukan istirahat. Karena biasanya kerap terjadi pada siang hari, sholat zuhur, kemudian sore asyar menjelang buka puasa, banyaknya masyarakat yang menggunakan bahu jalan jika tidak kebagian untuk istirahat.
inilah yang diantisipasi oleh pihak polisian dan disarankan untuk keluar dari tol, kemudian menggunakan jalur alternatif ataupun jalur arteri. Karena di jalur arteri juga banyak sekali posko-posko mudik yang didirikan baik dari pihak swasta maupun pemerintah yang bisa Anda maksimalkan untuk beristirahat. Kemudian juga selain itu penumpukan yang terjadi juga karena banyaknya dari pemudik yang kekurangan saldo e-tol, sehingga dipastikan kembali ini sebelum melakukan perjalanan sudah diestimasi terlebih dahulu kira-kira berapa nominal yang diperlukan untuk sampai dengan kampung halaman. Sementara Syafa. Ya, terima kasih Nata. Kemudian kita ke Salam Rahmat di Pelabuhan Merak. Salam, apakah pemudik sudah memadati Pelabuhan Merak siang hari ini? Ya, Safa dan juga pemirsa, untuk kondisi terkini situasi arus lalu lintas di kawasan Pelabuhan Merak Banten saat ini terpantau normal cenderung lengang. Memang berbeda situasinya, Safa, kalau kita bandingkan pada pagi hari tadi yang memang sempat terjadi adanya peningkatan jumlah volume kendaraan yang melintas di momen arus mudik Lebaran 2026 ini, di mana dari data yang tersedia ataupun juga yang kami dapatkan dari pihak PT ASDP pada hari kemarin dalam kurun waktu 24 jam di 15 Maret ini tercatat ada lebih dari 19.790 kendaraan yang sudah menyeberang ke Pelabuhan Bakauheni Lampung dalam melakukan aktivitas perjalanan mudik, dan ini memang datanya cukup meningkat sebesar 40,8% kalau kita bandingkan dengan periode pada tahun lalu di H-6 Lebaran ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, dari pihak PT ASDP pun ini juga turut melakukan upaya rekayasa lalu lintas dengan menggunakan dari sistem maupun juga dari tiket yang memang sudah disediakan, begitu ada penyetaraan harga tiket baik itu di kelas eksekutif maupun juga kelas reguler. Kemudian juga ada delay system yang tadi kami juga sempat sampaikan, di mana nantinya delay system ini akan mempermudah ataupun juga menghambat adanya ketersendatan arus lalu lintas ketika para pemudik keluar dari pintu gardu tol di Tol Merak menuju ke Pelabuhan Merak Banten ini. Dan dapat kami informasikan juga kepada Anda, Syafa dan juga pemirsa, bahwa dari informasi kami dapatkan, kami juga sempat berbincang ya bersama dengan sejumlah pemudik yang pada mereka ini mengaku bahwa mereka sengaja untuk melakukan perjalanan mudik lebih awal dibandingkan mendekati pada hari mudik ataupun juga di hari H begitu, untuk menghindari adanya kepadatan kendaraan yang memang mungkin saja akan terjadi di Pelabuhan Merak Banten ini, karena memang untuk puncak arus mudiknya sendiri baru akan terjadi pada hari esok dan juga lusa. Syafa. Baik, terima kasih. Salam Pulungan. Kemudian kita bergeser ke stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat siang, Kevin. Apakah calon pemudik sudah tampak membeludak di sana? Ya, selamat siang Syafa dan pemirsa. Situasi terkini memasuki H-6 Lebaran tahun 2026, situasi di stasiun Pasar Senen terpantau cukup padat kalau kita bandingkan dari tadi pagi, yang mana kami melihat ini dari tadi pagi para penumpang ini terus berdatangan di stasiun Pasar Senen untuk bisa melakukan mudik begitu ke kampung halaman mereka. Saya akan menunjukkan kepada Anda bersama juru kamera Ramadona situasi terkini di stasiun Pasar Senen cukup padat. Ini tepatnya di pintu-pintu masuk di stasiun Pasar Senen. Bisa dilihat para penumpang ini telah atau masih mengantre begitu di pintu-pintu masuk, bahkan ada yang sampai duduk di depan pintu masuk untuk bisa menunggu keberangkatan dari para penumpang. Dan memang kalau kita melihat dan telah saya konfirmasi begitu Syafa dan pemirsa kepada pihak Humas KAI Daob 1 Jakarta yang menyampaikan untuk hari ini mengalami peningkatan jumlah penumpang, yang mana hari ini mencapai lebih dari 23.000 penumpang akan berangkat dari stasiun Pasar Senen. Bila dibandingkan dengan hari sebelumnya, yang mana hari kemarin ini mengalami peningkatan, yang mana hari kemarin ini hanya sekitar lebih dari 19.000 penumpang. Namun demikian, tadi pihak dari Humas Daob 1 Jakarta juga menyampaikan meskipun adanya peningkatan atau penambahan dari jumlah penumpang, ini bagi para penumpang yang mungkin belum mendapatkan tiket jangan khawatir, karena nanti masih ada kesempatan hingga tanggal 20 Maret, karena hingga saat ini untuk ketersediaan tiket juga masih berada atau tersisa begitu. Namun dapat dipastikan ketersediaannya terbatas, maka diharapkan bagi Anda penumpang yang akan melakukan keberangkatan di stasiun Pasar Senen bisa segera melakukan pemesanan tiket. Dan saya akan mencoba wawancarai salah satu penumpang yang saya lihat ini telah menunggu sejak lama dan juga duduk di bawah di depan pintu masuk. Halo, selamat
siang ada Ibu Sari. Ibu Sari, ini mau tujuannya kemana saat ini? Pekalongan, stasiun Pekalongan. Oke, dari jam berapa nunggunya Bu tadi? Tadi berangkat dari Depok jam 9. Bu, melihat situasi yang cukup ramai ini tanggapannya gimana, Bu? Tanggapannya sih seru sih, cuman penuh, sesak kayak gitu, seru. Saya lihat Ibu juga nampaknya tidak mendapatkan tempat duduk di ruang tunggu dan harus duduk di lantai seperti ini. Tanggapannya gimana? Ya maklum lah karena mudik ya, jadi penuh semuanya, nggak apa-apa lah. Duduk di emperan juga nggak apa-apa. Bu Sari, ini berangkat sama siapa saat ini? Sama kakak, sama suami, sama ponakan, sama kakak ipar juga. Rame-rame kita mah, rombongan. Ini saya juga lihat kayaknya ada bawa anak kecil juga ya? Enggak, saya nggak sama anak kecil. Ada bawa anak kecil. Oke, Bu Sari, ini mungkin terakhir apa yang diharapkan ketika mudik ini ke depannya mungkin lebih baik juga untuk di tahun-tahun berikutnya. Harapannya terakhir Bu, mungkin singkat saja. Kalau bisa diarahin, karena kita kan orang awam ya, nggak tahu jalur-jalurnya gitu. Kadang kalau nggak tahu kan kadang nyasar atau gimana gitu. Terima kasih Bu Sari, nanti hati-hati di jalan ya Bu ya. Ya memang Syafa, sampai dengan saat ini peningkatan masih akan terus terjadi dan kami akan terus memantau bagaimana perkembangan yang kami melihat nampaknya ini akan terus bertambah begitu hingga pada sore nanti. Sementara itu Syafa. Baik, terima kasih Kevin Pakan dari Stasiun Pasar Senen Jakarta dan juga Salam Pulungan dari Pelabuhan Merak Banten, dan ada juga tadi Nata Arman dari Gerbang Tol Cikatama Karawang Jawa Barat, dan selamat bertugas kembali. Pemirsa, PT Pertamina Persero melepas 5.000 pemudik dalam program Mudik Bersama 2026. Bertema Mudik Aman Berbagi Harapan, PT Pertamina memastikan perjalanan aman dan nyaman para pemudik menuju 23 kota di Pulau Jawa. Berbagi Harapan 2026 bersama Pertamina. 3, 2, 1. Antusiasme warga terlihat di kawasan Taman Mini Indonesia Indah Jakarta saat pelepasan keberangkatan 153 unit bus dalam program Mudik Bersama Pertamina. Program ini merupakan bentuk nyata komitmen PT Pertamina Persero untuk hadir di tengah masyarakat pada momen istimewa. Tahun ini, sebanyak lebih dari 5.000 peserta yang terdiri dari masyarakat umum dan pekerja diberangkatkan menuju kampung halaman yang tersebar 23 kota sepanjang Pulau Jawa. Ini kita bersama manajemen melepas saudara-saudara kita yang akan mudik ke kampung halamannya. Juga terima kasih pada media yang sudah meliput. Yang jelas ini wujud daripada manajemen Pertamina untuk peduli. Jadi bukan hanya mengurus energi saja, tapi peduli tetap sesamanya untuk bisa memberikan kebahagiaan. Tak hanya armada bus yang layak jalan, para peserta juga dimanjakan dengan berbagai fasilitas, mulai dari konsumsi hingga area istirahat. Pertamina ingin memastikan setiap pemudik dapat merayakan kerinduan bersama keluarga dengan rasa nyaman dan tenang. Dari Pertamina kita menyediakan bus dan juga konsumsi, dan nantinya bisa menikmati fasilitas-fasilitas lain di beranda Pertamina di setiap kali kita berhenti di tempat-tempat transitnya. Melalui semangat gotong royong, Pertamina berharap program Mudik Bersama ini dapat memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat, sekaligus mempermudah para pemudik untuk pulang ke kampung halaman dengan aman dan nyaman, serta merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Dari Jakarta, Dias Triawan, Irian Sawayudi, iNews melaporkan. Anda masih di iNews Siang bersama saya Jen Cahyani. Berikut segmen Cahaya Ramadan. Pemirsa, puluhan warga yang didominasi emak-emak berdesakan menyerbu pasar baju dan sembako murah di Surabaya. Bahkan karena tak sabar mengantre, sejumlah emak-emak terlibat adu mulut. Puluhan warga yang didominasi emak-emak ini berdesakan menyerbu pasar baju dan sembako murah yang digelar di Sekolah Dasar Muhammadiyah 16 Surabaya. Bahkan karena tidak sabar mengantre, beberapa emak-emak terlibat adu mulut. Mereka bahkan mengantre sebelum pintu gerbang sekolah dibuka.
Warga saling berebut membeli baju dan sembako murah hasil sumbangan dari siswa maupun wali murid. Harga baju yang ditawarkan sangat terjangkau, yakni mulai dari Rp5.000 hingga Rp100.000. Baju buat lebaran. Harganya gimana ini tadi? Harganya murah, 5.000 dapat 2. Oh gitu. Beli berapa ini satunya? Habis 200 tadi. Oh gitu. Bukan kegiatan kelanjutan dari agenda Ramadan kemarin. Ini adalah barbecue atau barang-barang bekas yang masih berkualitas. Kita jual dengan harga murah dan ada sebagian gratis juga. Selain barang-barang bekas berkualitas, ada juga sembako dengan harga murah. Sementara itu, hasil penjualan dari kegiatan ini akan disalurkan untuk kegiatan sosial dan membantu masyarakat yang membutuhkan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Kedutaan Besar Federasi Rusia di Indonesia menyelenggarakan acara buka puasa di Masjid Istiqlal, Jakarta. Acara buka puasa untuk mempromosikan perdamaian dan kerukunan beragama. Ribuan jamaah menghadiri acara buka puasa yang diselenggarakan oleh Dewan Spiritual Muslim Rusia di Masjid Istiqlal, Jakarta. Para diplomat Rusia dan pejabat tinggi lainnya juga turut hadir dalam acara ini. Tidak hanya buka puasa, dalam acara ini juga diberikan santunan ke sejumlah warga. Kedutaan Rusia secara rutin menyelenggarakan acara buka puasa bersama warga, tetapi dalam skala yang lebih kecil di lingkungan kedutaan. Duta Besar Rusia menjelaskan bahwa acara ini bertujuan untuk membangun sejarah panjang hubungan Indonesia-Rusia dan mempromosikan perdamaian dan kerukunan beragama. Maybe we can take as a symbol and we let's show to the rest of the world that Christians, Muslim and representative of other religions can live in peace and can share same values of compassion, of friendship, of peace and understanding. And of course, I believe in this current situation when there is a war in the Middle East, this is a good example. Acara ini juga menyoroti penguatan hubungan antara Rusia dan Indonesia yang menandai 75 tahun hubungan diplomatik pada tahun 2026. Polwan Polda Jawa Barat bersama wanita TNI membagikan makanan sahur untuk pemudik di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Selain itu, Polwan dan wanita TNI juga memberikan alat kesehatan untuk kenyamanan para pemudik. Puluhan polisi wanita dari Polda Jawa Barat dan wanita TNI membagikan sahur untuk pemudik di rest area kilometer 57 Tol Jakarta Cikampek. Langkah ini dilakukan untuk membantu para pemudik yang tengah menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan. Selain membagikan makanan sahur, pemudik juga diberikan alat-alat kesehatan dan obat-obatan untuk kenyamanan di perjalanan. Untuk mencari informasi seputar mudik, Polda Jawa Barat juga menyiapkan layanan hotline berisi informasi jalur mudik, posko pelayanan, dan posko kesehatan. Kita dari Polda Jawa Barat, khususnya gabungan Polwan dan Wan TNI, kita mengadakan pembagian snack untuk masyarakat yang sedang beristirahat di rest area. Kita bagi-bagi snack secara gratis. Kemudian selain itu kita membagikan juga bekal kesehatan. Bekal kesehatan itu di dalamnya ada beberapa obat-obatan, kemudian P3K yang bisa digunakan oleh masyarakat apabila membutuhkan saat perjalanan mudik. Kita beralih ke informasi mancanegara, pemirsa. Di tengah suasana khusyuk Ramadan, komunitas Muslim Sufi di Mexico City menggelar doa bersama memanjatkan harapan perdamaian bagi masyarakat di Timur Tengah yang kini sedang dilanda perang. Komunitas Muslim Sufi di Mexico City menjalankan Ramadan dengan cara yang penuh makna, memanjatkan doa bagi perdamaian dunia, khususnya bagi masyarakat di Timur Tengah yang dilanda perang. Para jamaah berkumpul untuk salat berjamaah
berbuka puasa, menyanyikan musik spiritual, hingga melakukan ritual suci sama, tarian meditasi berputar yang menjadi tradisi dalam praktik tasawuf. Pemimpin komunitas sufi setempat, Syekh Aminah Teslima Jerahi, mengatakan doa mereka ditunjukkan bagi semua orang yang menderita akibat kekerasan dan perang. ¿Qué te puedo decir? Ay, Dios mío, mira, lo único que sí te puedo decir es que sí creo que si hay un pueblo en este mundo preparado para hacer frente a esta calamidad es Irán. Di tengah meningkatnya ketegangan di Timur Tengah, komunitas ini berharap doa dan spiritualitas dapat membawa harapan, serta mengingatkan bahwa perdamaian adalah kebutuhan seluruh umat manusia. Kasus teror penyiraman air keras terhadap aktivis sekaligus wakil koordinator Kontras Andri Yunus terus menjadi sorotan. Presiden Prabowo Subianto langsung memerintahkan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo untuk mengusut tuntas kasus penyiraman air keras ini. Saya telah mendapatkan perintah langsung dari Bapak Presiden untuk melaksanakan pengusutan tuntas secara profesional, transparan, dan tentunya langkah-langkah yang kita lakukan tentunya tetap mengedepankan scientific crime investigasi. Polri juga membuka posko pengaduan agar masyarakat bisa melapor dan memberikan informasi. Tak hanya itu, masyarakat juga bisa menghubungi hotline yang tersedia di nomor 0812 8559 9191. Tim Liputan iNews melaporkan. Anda masih di iNews yang pemirsa bersama saya Anita Dewi. Sebagai bentuk apresiasi atas komitmen dan langkah nyata pada lingkungan sekitar dan masyarakat, iNews Media Group memberikan penghargaan kepada perusahaan dan juga individu atau tokoh yang menginspirasi. Penghargaan bertajuk Cahaya Hati Awards 2026 diberikan kepada mereka yang telah memberikan inspirasi bagi masyarakat dalam berbagai aspek. Tokoh muda asal Tasikmalaya Azizul Husni Mubarok mendapat penghargaan Cahaya Hati Awards 2026 dalam kategori tokoh muda inspiratif penggerak masyarakat. Penghargaan ini diberikan atas kiprahnya dalam mendorong pemberdayaan UMKM serta berbagai program sosial di Tasikmalaya. Tokoh muda inspiratif penggerak sosial masyarakat adalah melalui gerakan sosial Mr. Bro. Selama 5 tahun terakhir, Azizul bersama timnya rutin menggelar berbagai program sosial seperti bantuan sosial, santunan anak yatim dan duafa, serta program pendampingan bagi pelaku UMKM di Tasikmalaya. Untuk itu dengan hormat kami undang ke atas panggung Bapak Azizul Husni Mubarok selaku founder Mr. Bro Peduli. Azizul saat ini juga tengah mengembangkan program pembinaan UMKM lokal agar bisa menembus pasar internasional. Sejumlah produk ditargetkan mampu diekspor ke Dubai, Eropa, dan Amerika Serikat. Oke, UMKM Tasikmalaya ini sebetulnya banyak tapi belum bisa dikembangkan karena dalam artian harus ada atensi dari para tokoh-tokoh pemuda untuk bisa menggerakkan para UMKM untuk lebih bisa dalam hal peningkatan dalam hal produknya, bisa dari gulampo, bisa juga dari kerajinan dan lain sebagainya. Itu di Tasik itu banyak sekali, tinggal bagaimana kita sebagai tokoh muda untuk bisa menggait para UMKM itu. Kami juga nanti di 2 bulan ke depan ada program untuk menggait para UMKM Tasik yang akan dibawa ke pameran-pameran yang ada di Paris dan ada di Belanda juga. Akan kami kembangkan untuk bisa ekspor ke luar negeri. Melalui berbagai program sosial dan pemberdayaan ekonomi ini, diharapkan potensi UMKM Tasikmalaya dapat terus berkembang dan mampu bersaing di pasar internasional. Dari Jakarta, Stephen Patinama, iNews melaporkan. Dan tentunya kami ucapkan selamat.